Langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang transfer hasil belajar. Sebelum masuk ke materi, langkah baiknya kita memperkenalkan pemateri-pemateri terlebih dahulu. Pemateri pertama ada Sheila Lestari, pemateri kedua ada Septila Laryani, pemateri ketiga ada saya sendiri Rizky Saiful Yusuf, dan pemateri keempat ada Fahira Agnia, dan yang terakhir ada Cynthia Abhista. Untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung saja memasuki kepada materinya. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memulai presentasi yang pertama, yaitu pengertian transfer belajar. Transfer belajar atau transfer learning mengandung arti pemindahan keterampilan hasil belajar dari satu situasi ke situasi lainnya. Kata pemindahan keterampilan tidak berkonotasi hilangnya keterampilan melakukan sesuatu pada masa lalu, karena diganti dengan keterampilan baru pada masa sekarang. Definisi di atas harus dipahami sebagai pemindahan pengaruh atau pengaruh keterampilan melakukan sesuatu terhadap tercapainya keterampilan melakukan sesuatu lainnya. Misalnya, hasil belajar di bidang studi geografi digunakan dalam bidang studi ekonomi. Hasil belajar di cabang olahraga main bola tangan digunakan dalam belajar main basket. Hasil belajar di bidang fisika digunakan dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Namun ada juga beberapa contoh peristiwa belajar yang secara lahirlah tampak seperti transfer belajar, tetapi sesungguhnya bukan transfer belajar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Pemateri kedua dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi. Yang kedua yaitu macam-macam transfer belajar. Menurut Jenny, sebagaimana yang dikutip oleh Muhib bin Syah, transfer dalam belajar dapat digolongkan ke dalam 4 kategori, yaitu 1. Transfer positif. Transfer positif dapat terjadi dalam diri seseorang siswa apabila guru membantu untuk belajar dalam situasi tertentu yang mempermudah siswa tersebut belajar dalam situasi-situasi lainnya. Yang kedua yaitu transfer negatif. Transfer negatif dapat dialami seorang siswa apabila ia belajar dalam situasi yang tertentu yang memiliki pengaruh merusak terhadap keterampilan atau pengetahuan yang dipelajari dalam situasi-situasi lainnya. Yang ketiga yaitu transfer vertikal atau tegak lurus. Transfer vertikal dapat terjadi dalam diri seseorang siswa apabila pelajaran yang telah dipelajari dalam situasi tertentu membantu siswa tersebut dalam menguasai pengetahuan atau keterampilan yang lebih tinggi atau rumit. Selanjutnya yaitu transfer lateral atau ke arah samping. Dapat terjadi dalam diri seorang siswa apabila ia mampu menggunakan materi yang telah dipelajari untuk mempelajari materi yang sama kerumitannya dalam situasi-situasi lainnya. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua telah memaparkan materinya. Lanjut kepada materi ketiga. Di sini ada teori-teori dalam transfer belajar. Teori-teori dalam transfer belajar dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teori disiplin formal. Teori disiplin formal menyatakan bahwa sikap pertimbangan, ingatan, imajinasi, dan sebagainya dapat diperkuat melalui latihan-latihan akademis.
mata pelajaran secara geometris. Bahasa lain penting dalam melatih daya pikir seseorang. Demikian pula halnya dengan daya pikir kritis, ingatan, pengalaman, dan sebagainya dapat dikembangkan melalui latihan-latihan akademis. Dan yang kedua ada teori unsur-unsur identik atau teori elemen identik. Teori elemen identik terjadi apabila di antara dua situasi atau dua kegiatan terdapat unsur-unsur yang bersamaan. Latihan di dalam satu situasi mempengaruhi perbuatan, tingkah laku dalam situasi lainnya. Teori ini banyak digunakan dalam kursus latihan jabatan. Dan yang ketiga, ada teori generalisasi. Teori ini merupakan revisi terhadap teori unsur-unsur yang identik, tetapi generalisasi merupakan kepada kompleksitasnya dari apa yang dipelajari. Internalisasi dari pengertian, sikap-sikap, dan apresiasi dapat mempengaruhi kelakuan seseorang. Teori ini menekankan pada pembentukan pengertian yang dibutuhkan dengan pengalaman-pengalaman lainnya. Sekian dari materi ketiga, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri keempat. Kepada pemateri keempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Di sini saya akan memaparkan tentang faktor-faktor yang berperan dalam transfer belajar. Yang pertama ada proses belajar. Proses belajar yaitu transfer belajar baru dapat diharapkan terjadi setelah siswa mengolah materi pelajaran dengan sungguh-sungguh, yaitu dalam rangka fase yang ketiga. Keberhasilan dalam pengolahan itu sendiri tergantung pada kesungguhan motivasi belajar dan kadar konsentrasi terhadap unsur-unsur yang relevan. Yang kedua ada hasil belajar. Ada aneka hasil belajar yang bersifat lebih terbatas dan karena itu kemungkinan untuk mengalihkan ke bidang studi yang lain lebih terbatas seperti informasi verbal dan keterampilan motorik. Yang ketiga ada bahan atau materi dalam bidang studi, metode atau prosedur kerja yang diikuti dan sikap yang dibutuhkan dalam bidang studi. Transfer belajar mengandalkan adanya kesamaan, maka kesamaan antara daerah atau bidang studi atau antara bidang studi dan kehidupan sehari-hari itu secara nyata harus ada, entah menyangkut metode, materi, prosedur, kerja, atau sikap. Yang keempat, faktor-faktor subjektif di pihak siswa. Kemampuan mengolah berkaitan dengan kemampuan belajar, terutama komponen kemampuan intelektual tinggi lebih mampu untuk mengolah secara mendalam dan secara lebih menyeluruh, dan pada umumnya lebih mampu untuk melihat kemungkinan mengadakan transfer belajar. Yang terakhir ada sikap dan usaha guru. Apakah siswa berhasil dalam mengadakan transfer belajar? Bila hal itu dimungkinkan, tergantung juga dari kesadaran dan usaha guru untuk mendampingi siswa dalam mengadakan transfer belajar. Menurut Ejenen dan Kauchak tahun 2004, sedikitnya terdapat 6 faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan belajar untuk transfer sebagai berikut. Yang pertama ada kesamaan di dalam situasi belajar. Yang kedua ada pemahaman mendalam atas apa yang telah dipelajari. Yang ketiga kualitas dari pengalaman belajar. Yang keempat yaitu situasi untuk pengalaman pelajar. Yang kelima variasi dari situasi dan pengalaman. Dan yang terakhir penekanan metakognitif. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri keempat telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kelima. Kepada pemateri kelima dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Yang pertama itu ada perubahan yang terjadi secara sadar. Individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu, atau sekurang-kurangnya individu merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya sendiri. Yang kedua, ada perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Yang ketiga, ada perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Dalam perubahan belajar, perubahan-perubahan itu selalu bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat, ada perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara, yaitu perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau permanen. Ini berarti bahwa tingkah laku
laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat menetap. Yang kelima, ada perubahan dalam belajar tertuju atau terarah. Nah, ini berarti bahwa perubahan tersebut, perubahan tingkah lakunya itu terjadi karena adanya tujuan yang akan dicapai. Perubahan belajar terarah pada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. Dan yang terakhir, ada perubahan mencangkup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan ini yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses, meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, kebiasaan, keterampilan, pengetahuan, dan lain halnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kelima telah memaparkan materinya. Sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kepada audiens, silakan yang ingin mau bertanya tentang materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Dan di sini kesimpulannya, transfer belajar mengandung arti pendidikan keterampilan hasil belajar dari satu situasi ke situasi lainnya. Kata pemindahan keterampilan tidak berkonotasi hilangnya keterampilan melakukan sesuatu pada masa lalu karena diganti dengan keterampilan baru pada masa sekarang. Transfer dalam belajar ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat negatif. Transfer belajar disebut positif jika pengalaman-pengalaman atau kecakapan-kecakapan yang telah dipelajari dapat diterapkan untuk situasi yang baru. Atau dengan kata lain, respon yang lama dapat memudahkan untuk menerima stimulus yang baru. Disebut transfer belajar negatif jika pengalaman atau kecakapan yang lama menghambat untuk menerima pelajaran atau kecakapan yang baru. Hasil belajar dalam kelas harus dapat dilaksanakan terhadap situasi-situasi di luar sekolah. Dengan kata lain, murid dapat mentransfer hasil belajar itu ke dalam situasi-situasi sesungguhnya di dalam masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.